Hello, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas terkait dengan 6 saham yang sangat potensial yang cocok untuk diinvestasi di tahun 2023, di mana saham-saham ini memiliki valuasi yang masih cukup murah serta sangat rutin untuk membagikan dividen setiap tahunnya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu sebelum saya lanjut, untuk teman-teman silakan di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Yang pertama itu ada saham Bank Tabungan Negara atau dengan kode saham BBTN, di mana pada saat video ini dibuat harga sahamnya per lembarnya itu sebesar Rp1.300 per lembar, di mana untuk membeli satu lot saham itu dibutuhkan uang sebesar Rp130.000 per lotnya. Nah, kemudian ketika kita lihat secara fundamental dari saham ini sendiri, kita bisa lihat bahwa dari segi VBP atau book value per share-nya itu harga per lembar saham atau harga buku dari saham itu adalah sebesar Rp2.023 per lembar sahamnya, di mana harga sekarang itu hanya sebesar 1.300. Itu artinya harga sekarang masih jauh lebih murah dibandingkan harga yang sebenarnya. Kemudian saham ini juga membagikan dividen cukup rutin, di mana dividen per share-nya itu sebesar Rp43,39. Secara valuasi, di mana dividen yield-nya itu memang tidak terlalu besar, tetapi saham ini sangat rutin membagikan dividen setiap tahun, yaitu sebesar 3,34%. Nah, kemudian memiliki fair atau fair earning ratio itu baru 6,19 kali. Price book value ratio-nya itu atau VBPR-nya itu baru 0,64 kali. Jadi secara valuasi saham ini dapat dikategorikan cukup murah. Kemudian dari segi net profit margin, saham ini juga memiliki net profit margin yang tidak terlalu tinggi, yaitu sebesar 9,99%. Kemudian memiliki ROA sebesar 10,38%. Nah, secara liquidity cash ratio-nya itu cukup kecil juga. Ini yang perlu dipertimbangkan juga oleh teman-teman, di mana DER-nya itu adalah cukup besar, yaitu 1.310,63%. Jadi posisi hutangnya itu jauh lebih besar dibandingkan modal atau aset yang dimiliki. Nah, ketika kita lihat dari segi laporan pendapatan tahunan, yaitu terkait dengan laporan keuangan, kita bisa lihat bahwa saham Bank BTN ini dari tahun 2018 sampai tahun 2022, di mana pada tahun 2019 itu sempat mengalami penurunan yang cukup drastis karena itu adalah puncak dari pandemi COVID-19 ya. Jadi sektor perbankan cukup berdampak. Kemudian dari tahun 2019 sendiri sampai tahun 2020 ini juga cenderung terus mengalami peningkatan. Itu artinya secara keuangan tahunannya sudah mulai mengalami tren yang positif, mengalami peningkatan, di mana pendapatannya meningkat sebesar 8,21% dengan membukukan laba bersih sebesar 28,15%. Jadi secara laporan keuangan saham Bank BTN ini sudah mulai mengalami perbaikan. Nah, kemudian yang kedua itu ada saham Bank Jatim atau dengan kode saham BJTM, di mana pada saat video ini dibuat harganya itu baru Rp660 per lembar sahamnya. Jadi ketika ingin membeli satu lot itu membutuhkan uang sebesar Rp66.000 per lotnya. Kemudian ketika bisa lihat dari segi book value per share-nya, harga saham ini itu sebesar Rp765,65 per lembar saham, di mana harga sekarang itu baru 660, sehingga secara valuasi harga saham ini masih dapat dikatakan murah, di mana kita bisa lihat bahwa first book value ratio-nya itu baru 0,86 kali. Itu artinya masih di bawah 1 kali. Nah, kemudian terkait dengan fair-nya itu juga masih cukup murah, yaitu 6,88 kali, serta dividen yield-nya cukup tinggi, yaitu 8,04%. Jadi ini sangat cukup dan sangat baik untuk dipertimbangkan untuk investasi di tahun 2023. Nah, kemudian dari segi profitability-nya kita bisa lihat bahwa terkait dengan net profit margin-nya juga cukup tinggi, di atas 10%, itu 18,82%. Kemudian dari ROA-nya juga lumayan baik, cuman ini perlu diperhatikan juga, itu hanya sebesar 12,52%. Kemudian secara liquidity cash ratio-nya itu hanya sebesar 11,17%, dan DER-nya ini jauh lebih kecil dibandingkan dari Bank BTN tadi. Jadi ini juga cukup baik, yaitu 795,96% di saham perbankan dengan memiliki DER sebesar 795,96 atau sebesar 7 kali dibandingkan dengan nilai aset, atau dibandingkan atau hutangnya itu sebesar 7 kali dibandingkan modal yang dimiliki. Ini masih dapat dikategorikan cukup baik. Nah, kemudian ketika kita lihat dari laporan tahun keuangan, di mana dari tahun-tahun sebelumnya kita bisa lihat bahwa dari tahun 2018 terkait dengan pendapatan dan laba bersihnya cenderung bergerak stabil, di mana pada tahun 2020 ada sedikit penurunan. Cuman di tahun 2022 terakhir kita lihat bahwa laba bersihnya itu meningkat cukup kecil, yaitu 1,30%, namun ini sudah cukup mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat bahwa tahun sebelumnya itu masih terdampak COVID-19. Nah, kemudian yang ketiga itu ada saham Bank BJB atau
Bank Jawa Barat ya, bank daerah di mana harga sahamnya ini sebesar 1.185 per lembarnya. Ketika ingin membeli satu lot membutuhkan uang sebesar 118.500 rupiah. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi earning per share-nya, di mana harga dari book value per share-nya saham ini itu harganya sebesar 1.416,50 rupiah per lembarnya, dan harga sekarang itu baru 1.185. Itu artinya harga sekarang itu masih jauh lebih murah dibandingkan harga buku saham atau harga yang sebenarnya, sehingga kita bisa lihat bahwa terkait dengan price book value ratio-nya itu juga baru 0,8 kali, kemudian fair-nya itu baru 6,78 kali, jadi masih di bawah 10 kali. Kemudian dividen yield-nya juga cukup tinggi, hampir sama dengan bank BJTM, yaitu 8,82%. Nah, kemudian dari segi profitability, untuk dividen payout ratio-nya atau DPR-nya cukup tinggi, 59,78%. Kemudian dari segi net profit margin-nya juga di atas 10%, yaitu 12%. Kemudian dari ROE-nya itu 12,34%. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian dari segi liquidity, ini untuk DAR-nya cukup tinggi. Ini juga perlu diperhatikan buat teman-teman. Kemudian dari cash ratio, kemudian dari cash ratio-nya itu hanya sebesar 9,12%. Jadi masih cukup kecil, teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan laporan keuangan di sini cukup menarik juga, di mana dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dari segi pendapatan dan laba itu terus mengalami peningkatan, di mana terakhir di tahun 2022 itu laba bersihnya meningkat 13,41% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana dengan pendapatan meningkat 8,91%. Itu artinya dari segi pendapatan dan laporan keuangan sudah mulai mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian saham berikutnya itu ada saham Bank Danamon ya teman-teman, di mana saham Bank Danamon ini harganya itu Rp3.000 per lembar sahamnya. Ketika ingin membeli satu lot maka dibutuhkan uang sebesar Rp300.000. Nah, kemudian dari segi earningnya, dividen per share-nya itu Rp118,26 per lembar saham. Kemudian dengan VBVS atau book value per share-nya itu harganya itu sebesar Rp4.842,78 ribu rupiah per lembar saham. Itu artinya harga saham sekarang masih jauh lebih murah dibandingkan dengan value atau nilai bukunya. Kemudian kita bisa lihat juga dividennya juga tidak, di sini yang jadi perhatian adalah dividennya itu hanya sebesar 3,94%, tidak sebesar dari Bank Jatim serta Bank Jabar yang tadi ya. Kemudian terkait dengan fair-nya itu sudah mendekati 10 kali. Kemudian dari segi price book value ratio-nya itu baru 0,62 kali. Dengan melihat fair dan VBV-nya baru sekian, itu masih dapat dikategorikan bahwa saham ini masih di bawah harga wajarnya. Kemudian dari segi profitability-nya, dividen payout ratio-nya tidak sebesar Bank Jabar, itu hanya sebesar 38,33%. Kemudian profit margin-nya itu di atas 10% juga, 12,9%. Kemudian terkait dengan ROE-nya itu baru 6,38%. Serta dari liquidity, di mana DAR-nya itu cukup kecil ya. Untuk DAR-nya ini juga cukup baik, di mana 329,52%. Kemudian cash ratio-nya itu 6,54%. Nah, kemudian dari segi laporan keuangan dari tahun 2018, memang di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun dari tahun 2020 sudah mulai ada perbaikan dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022, di mana pendapatannya itu meningkat sebesar 23,64% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga meningkatkan pendapatan laba bersih yaitu sebesar 110,14%. Itu artinya dari segi pendapatan dan laba bersih dari Bank Danamon itu sendiri sudah mulai mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Nah, kemudian saham berikutnya itu ada saham NISP atau OCBC, di mana harganya itu baru sebesar Rp1.210 per lembar saham, di mana untuk membeli satu lot itu membutuhkan uang sebesar Rp121.000 per lotnya, di mana untuk dividen per share-nya itu Rp58 per lembar sahamnya, dengan VBP itu sebesar 1.541. Itu artinya harga nilai buku saham ini masih jauh lebih mahal dibandingkan harga saham yang sekarang, sehingga harga saham yang sekarang itu masih dapat dikategorikan lebih murah, di mana kita bisa lihat bahwa price book value ratio-nya itu baru 0,79 kali. Kemudian dari segi fair atau first earning ratio-nya itu baru 6,74 kali. Cuman di sini dividennya tidak sebesar Bank Jatim dan sebesar Bank Jabar, yaitu hanya sebesar 4,79%. Nah, kemudian dari segi profitability-nya, untuk dividen payout ratio-nya itu
sebesar 32,31%. Kemudian net profit marginnya itu cukup besar, yaitu 24,59%. Kemudian ROE-nya juga cukup besar, yaitu 11,64%. Nah, yang jadi perhatian di sini juga terkait dengan liquidity, ini DER-nya itu baru 578% dengan cash ratio yang cukup kecil, yaitu 4,93%, dan ini juga perlu diperhatikan buat teman-teman. Nah, kemudian dari segi laporan pendapatan dan keuangan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, di mana di tahun 2020 itu sedikit mengalami penurunan, mungkin karena terdampak juga karena faktor pandemi. Namun pada tahun 2022 itu sudah mulai mengalami peningkatan, di mana pendapatannya meningkat sebesar 23,45% dan laba bersihnya juga meningkat sebesar 32,04%. Itu artinya sudah ada tren positif bahwa terkait dengan pendapatan tahunan Bank OCBC sudah mulai mengalami peningkatan. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada saham Bank CMB Niaga atau dengan kode saham BNGA. Nah, ini saham yang cukup menarik, di mana harga sekarang itu di kisaran Rp1.670 per lembar sahamnya. Untuk membeli satu lot membutuhkan uang sebesar Rp167.000 per lotnya. Nah, kemudian dari earning per share-nya kita bisa lihat bahwa untuk dividen per share-nya itu cukup besar, yaitu sebesar Rp115,16 per lembar sahamnya, dengan book value per share-nya itu 1.831. Jadi harga saham yang sekarang itu masih jauh di bawah dari harga nilai bukunya. Nah, kemudian dari segi dividen yield-nya ini juga cukup tinggi, yaitu hampir 7%, yaitu 6,9%. Kemudian dari fair-nya itu baru 6,49 kali, serta dari price book value ratio-nya itu baru 0,91 kali, dan ini masih di bawah 1 kali. Jadi harga saham ini masih dapat dikategorikan murah karena masih jauh di bawah dari harga bukunya yang sebenarnya. Nah, kemudian ketika kita lihat dari profitability-nya, untuk dividend payout ratio-nya cukup tinggi, yaitu 44,76%, dan memiliki net profit margin di atas 20%, yaitu 24,01%. Jadi ini cukup baik. Kemudian ROE-nya juga di atas 10%, yaitu 14,04%. Nah, kemudian di sini dari segi liquidity, di mana DER-nya itu hanya sebesar 615,84%. Ini masih dapat dikategorikan cukup baik dengan cash ratio yaitu 8,37%. Jadi saham ini cukup menarik untuk diperhatikan lebih detail. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi laporan keuangan dari tahun 2020 hingga tahun 2022, saham ini konsisten terus mengalami peningkatan, di mana laba terus mengalami peningkatan dengan pendapatan yang terus meningkat, di mana terakhir tahun 2022 pendapatannya meningkat sebesar 12,30% dibandingkan tahun sebelumnya, dan laba bersihnya meningkat 22,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Tentunya ini sangat positif sekali trennya, dan berdampak juga terkait dengan dividen yang cukup besar dibagikan, dilihat dari laba yang terus mengalami peningkatan. Nah, itu teman-teman 6 saham yang cukup potensial, yang cukup menarik untuk dikoleksi di tahun 2023, di mana ke-6 saham ini merupakan saham perbankan yang masuk di dalam kategori second liner ya, di luar saham-saham big cap lainnya. Jadi saham ini cukup menarik. Cuman buat teman-teman tetap disclaimer, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi ajakan untuk beli, melainkan hanya edukasi menurut pendapat pribadi, dan segala risiko yang ditimbulkan, baik kerugian maupun keuntungan, merupakan tanggung jawab masing-masing buat teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri, buat teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat untuk membuat video-video tutorial dan edukasi terkait dengan investasi lainnya seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih.